Salam planter Indonesia. Kali ini kita nggak bicara tentang teknis budidaya kelapa sawit, apakah defisiensi ataupun yang lain, tidak. Ada sebuah cerita yang menarik di dalam sebuah pembuatan vlog ini, adalah sebuah filosofi sebuah brondolan. Brondolan ini memiliki nilai yang sangat tinggi dengan kandungan ekstraksi atau minyak yang di dalamnya yang besar, maka angka dari sebuah brondolan ini adalah besar. Karena bahwa besarnya ini, maka nilainya sangat tergantung kondisi dari brondolan ini sendiri. Brondolan yang busuk, maka nilainya akan rendah pastinya. Atau yang mentah, tidak ada minyaknya, juga rendah nilainya. Artinya bahwa brondolan yang matang adalah brondolan yang matang alami, inilah yang nilainya terbaik. Karena bahwa brondolan ini bisa lepas adalah brondolan yang dia sudah sempurna dalam pembentukan minyaknya. Nah, ketika brondolan itu di lapangan, seperti kita ketika menjadi manusia, bahwa nilai kita itu bukan ditentukan oleh dari siapa bapakmu dan ibumu. Tidak. Kalau kita hanya berdasarkan siapa bapakmu dan ibumu, itu kalau kita bicara tentang sebuah produksi. Tapi bagaimana kondisi brondolan yang ada di lapangan ini adalah bicara siapakah dirimu, bukan siapakah bapakmu ataukah siapa ibumu. Kalau bicara tentang ayah dan ibu tadi adalah bicara tentang riwayat. Lah, apakah harus menjadi sebuah brondolan yang unggul di dalam kehidupan kita? Itu harus. Karena bahwa kita tidak bisa memilih, kita terlahir dari bapak siapa dan ibu siapa, itu nggak ada. Nggak tahu, kita Allah yang ngasih semuanya. Lah sekarang brondolan ini ada di lapangan juga takdir, karena mungkin lalai, mungkin dia jatuh, terlempar nggak ketahuan. Seperti kita. Bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki nilai yang tinggi adalah bagaimana brondolan ini itu berjuang untuk memproduksi yang bagus di kemudian harinya. Kalau kita tidak bisa memproduksikan diri menjadi yang lebih bagus, maka nilainya nggak akan ada nilainya. Walaupun dulunya induknya ini adalah bersertifikat yang jelas bapaknya ataukah ibunya. Karena kita nggak akan mungkin banyak berdiam diri hanya menjadi seperti bapak dan ibu kita saja. Sedangkan bapak dan ibu kita bukan siapa-siapa. Yang kita hanya balungan kecil saja, yang kita nggak punya siapa-siapa. Jadi bahwa filosofi satu brondolan ini adalah bicara tentang sebuah nilai. Dan bagaimana aktualisasi sebuah brondolan ini di dalam kehidupan nyatanya dia nanti. Bagaimana dia akan mengoptimalkan dirinya menjadi sebuah produksi. Begini, ada sebuah cerita, brondolan itu mahal. Bahwa kecamba yang bersertifikat itu mahal. Benar, itu benar sekali. Karena jelas bapak dan ibunya yang sudah dipelihara khusus, diserbukkan khusus, maka kecambahnya mahal. Sekarang kalau filosofi satu brondolan ini adalah bahwa apakah tanaman kelapa sawit dilihat dari sertifikatnya? Tidak. Sebuah tanaman kelapa sawit itu dilihat dari produksinya. Entah lu siapa, entah kita siapa, nggak tahu. Contohnya, sebuah brondolan lokal ini terlempar. Tuh, Allah memberikan bahwa ini bagian dari 50% tenera itu. Kemudian dia berproduksi tinggi. Apakah pemilik lahannya mau menebangnya? Tidak. Maka bahwa kembali lagi dari sebuah brondolan ini adalah kita menjadi manusia harus bernilai. Dan bagaimana kita berjuang menjadi manusia-manusia yang produktif sehingga bahwa kita tidak hanya dipandang sebelah mata saja. Karena bahwa sebuah tanaman kelapa sawit tidak dilihat dari riwayatnya, tapi dilihat dari produksinya sekarang. Sekali lagi, para generasi muda, adik-adikku semuanya, menjadilah brondolan yang unggul. Bagaimana kalau kita terlahir dari benih yang tidak unggul, bapak kita hanya misalnya Pendi, bapak saya cuma sekedar
pengurus kelurahan saja, mantan penyuluh perikanan, ibu saya hanya penjual sayur yang lulusan SMP. Tidak peduli. Yang penting bahwa sekarang saya harus lebih produktif. Dan bagaimana kita berjuang untuk itu adalah filosofi sebuah berondolan. Tidak tergantung siapa-siapa, tergantung berondolan ini, tergantung yang menciptakan berondolan ini, yaitu Allah. Sekali lagi, salam Planter Indonesia.